Kenapa? Kebangkitan yang membuktikan bahwa Dia Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus berbicara panjang lebar dalam 58 ayat. Paulus bicara panjang lebar soal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mau baca ayatnya semua? Saya ke 20 ayat ya. Mau baca semua? Tengah nih, komando. Tetapi intinya dalam ulasan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, Paulus katakan bahwa Yesus itu benar-benar telah mati sesuai dengan kitab suci, dan Dia telah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Dia bicara soal kebenaran kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang diberinya label sesuai dengan kitab suci. Dia menghadapi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berpaham Yahudi. Mereka mengerti betul apa yang dimaksud dengan istilah sesuai dengan kitab suci. Itu kebenaran yang absolut. Kitab suci itu adalah kebenaran ilahi yang tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Dan Paulus katakan kematian dan kebangkitan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Itu terotoritas ilahi, tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Maka Yesus itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit dari antara orang mati. Lebih lanjut Paulus jelaskan bla 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 bla, banyak makna tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang dibahas Paulus dalam 1 Korintus 15 ini. Tetapi satu yang paling penting terkait dengan alur khotbah pagi ini adalah bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Maut itu apa? Kita bicara soal kematian dalam dua istilah, dalam dua pemahaman. Yang pertama, kematian secara fisik. Semua manusia pasti mati. Tetapi yang kedua bicara soal kematian secara jiwani, kematian secara roh. Itu yang disebut dalam istilah maut. Maut, bukan maut. Kalau maut ditambahin sego di depannya, itu sego goreng maut, enak dipangan. Ini maut apa maut itu? Kematian yang kekal. Kristus bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan kematian yang kekal. Maka hidup kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan bukan lagi dongeng, bukan lagi mitos, bukan lagi sekedar cerita. Tetapi hidup kekal bagi orang percaya adalah kepastian pengharapan kekal yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan menarik saudara yang menjadi penekangan khotbah saya pagi ini, bagian penutup dari ulasan Paulus tentang kebenaran kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam ayat 57 dan 58. Mari kita buka dan kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kembali ke ayat 57. Perhatikan alur penekanan saya tadi. Saya sudah katakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan apa tadi? Maut. Dan karena maut sudah dikalahkan, maka Paulus katakan syukur kepada Allah yang telah
Sudah ada dalam genggaman apa mudah-mudahan? Sudah. Pasti. Sudah. Telah. Khotbah Jumat Agung kemarin adalah sudah selesai. Sudah tuntas. Sudah lunas. Dia telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan oleh siapa? Kemenangan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Maka berdasarkan ayat ini, saya ingin tegaskan saudara, dan ini penegasan saya yang justru berkali-kali, bahwa orang percaya seharusnya hidup berkemenangan. Sekali lagi, berdasarkan kebenaran ini, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut, dan oleh kebangkitannya yang mengalahkan maut itu, di dalam Dia Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Maka seharusnya orang percaya, siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Siapa orang percaya bukan? Kita orang percaya bukan? Kita orang percaya. Seharusnya kita hidup berkemenangan. Saya sengaja pakai kata seharusnya. Kenapa? Karena faktanya banyak orang Kristen belum merasa hidup berkemenangan. Bahkan banyak di antara kita belum merasa hidup berkemenangan. Nggak ada gairah, nggak ada semangat hidup, gampang putus asa. Oleh karena saya katakan seharusnya, mestinya hidup berkemenangan, tetapi faktanya belum benar-benar hidup berkemenangan. Tapi pagi ini kebenaran firman Tuhan ini hendaknya meyakinkan kita kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup berkemenangan. Saya pakai kata seharusnya. Saudara beramai-ramai mengucapkan saya. Lalu kita sambung sama-sama hidup berkemenangan. Bisa? Bisa? Saya panggil dengan kata seharusnya. Lalu kita semua ramai-ramai melanjutkan dengan saya hidup berkemenangan. Bisa? Dengan semangat. 1, 2, 3. 1, saya panggil dulu ya. Tapi saya ini 1, 2, 3. Seharusnya saya hidup berkemenangan. Lagi, seharusnya saya hidup berkemenangan. Sekali lagi dengan semangat. Seharusnya saya hidup berkemenangan. Harus hidup berkemenangan. Sekali lagi, harus hidup berkemenangan. Punya masalah nggak? Punya pergumulan nggak? Nggak boleh kalah dari pergumulan saudara. Harus hidup berkemenangan. Punya beban berat nggak? Jangan menyerahkan beban berat. Harus hidup berkemenangan. Sebab Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan ayat 58 mengungkapkan kepada kita rahasia bagaimana caranya hidup berkemenangan itu. Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi ada hal yang menjadi bagian tanggung jawab kita yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi supaya kita hidup berkemenangan. Apa itu? Perhatikan bersama-sama. Baca sama-sama mulai dari kata dalam. 1, 2, 3. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Orang yang hidup berkemenangan itu jeripayahnya tidak sia-sia. Maksudnya jeripayahnya tidak sia-sia itu apa? Berhasil mengatasi persoalan, mengatasi kesulitan, melewati segala tantangan. Tidak sia-sia segala perjuangannya. Jeripayahnya
tidak sia-sia, usahanya tidak sia-sia. Itu yang dimaksud dengan hidup berkemenangan. Dan ayat ini jelas berkata bahwa orang yang jeripayanya tidak sia-sia itu adalah orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan lain kata, kita baru benar-benar bisa hidup berkemenangan kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi dengar baik-baik ini, kita hanya bisa hidup berkemenangan kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa maksudnya persekutuan dengan Tuhan itu? Banyak berdoa. Maksudnya persekutuan dengan Tuhan itu apa dong? Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan media untuk supaya kita intim dengan Tuhan, supaya kita akrab dengan Tuhan, supaya kita bergaul dengan Tuhan adalah berdoa. Sekali lagi saya harus koreksi pemahaman salah kaprah yang masih dipegang oleh kebanyakan orang Kristen, menganggap doa itu apa? Saya pahami doa itu menjalur. Banyak Kristen pahamnya berdoa itu kan meminta. Iya kan? Padahal meminta itu kalau saudara baca Matius pasal 6 dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan itu, meminta apa yang dibutuhkan itu merupakan salah satu unsur dari berdoa. Masih ada unsur yang lain, apa itu? Ucapan syukur, penyembahan, pujian kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu doa. Dan doa itu bukan semata-mata Tuhan bojoku budang yang bergawe Tuhan, berkatono Tuhan, mulai doa rezeki oke. Itu bukan cuma itu toh, itu juga doa. Tetapi doa itu lebih dari sekedar itu. Doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, mengikat persekutuan dengan Tuhan. Jajal, banyak berdoa. Tingkatkan waktumu bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak benar saudara hidup berkemenangan, jangan percaya ayat tadi. Pengalaman banyak orang membuktikan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya selalu berkemenangan. Bukan berarti tidak ada masalah, masalah selalu ada, tetapi selalu berkemenangan. Bukan berarti tidak ada pergumulan, selalu ada pergumulan itu, silih berganti malah. Tetapi yang diraihnya, yang dicapainya, yang dilihatnya adalah kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Ada dua alasan penting kenapa orang yang dalam persekutuan dengan Tuhan itu hidup berkemenangan. Yang pertama, kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan roh yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Tuhan menunggal dengan kita dan kita menyatu dengan Tuhan. Maka ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang, yang disebut dengan roh yang ada dalam dunia ini, siapa yang lebih besar? Kita atau masalah? Kita atau pergumulan? Kita. Kenapa kita? Bukan kitanya, tetapi roh yang ada di dalam kita. Maka pastikan kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kita pasti hidup berkemenangan. Sebab Tuhan yang ada dalam kita lebih besar dari segala masalah ini. Lebih besar dari setiap pergumulan kita.
Yang kedua, dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus bilang begini, segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam terjemahan yang lain menggunakan istilah atau konsep alam semesta zaman itu, yaitu segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kenapa begitu? Karena orang zaman dulu itu memahami bahwa alam semesta itu bertingkat-tingkat. Tingkat atas itu dalam kepercayaan dalam dunia Yunani Romawi seperti itu. Tingkat atas, paling atas itu tingkat di tempat kediamannya para dewa. Lalu bumi itu tempat kediaman manusia. Lalu bawah bumi itu tempat kediaman siapa? Dedemit. Kepercayaannya seperti itu. Maka ayat itu berkata segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus katakan apa? Telah diletakkan di bawah kakiku. Bagian lain dalam 1 Korintus 12, Yesus Paulus berkata bahwa kita gereja itu adalah tubuh Kristus. Efesus berkata bahwa Kristus itu adalah kepala jemaat. Efesus dan Kolose mengatakan itu. Paulus yang ngomong kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Kolose, bahwa jemaat itu tubuh Kristus dan Kristus itu adalah kepala. Perhatikan gambarnya baik-baik. Saudara lihat saya dan coba bayangkan gambaran ini. Kristus itu adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuh Kristus. Lalu dari bayangan itu coba kita pahami Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi, tempatnya ada di mana? Di bawah kaki Tuhan Yesus. Yesus ngomong itu setelah dia bangkit dari antara orang mati menjelang dia naik ke surga. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dalam gambaran bahwa kita menyatu dengan Dia, kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, kita adalah tubuhnya dan Dia adalah kepala. Maka bahkan segala kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi, segala dunia dedemit setan, jadi setan. Terus pokoknya segala di sini jadi kedua tujuh bebek gombel, meneh. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di bawah kaki kita. Kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang adalah kepala bagi kita. Segala masalah kita ada di bawah kaki kita, bukan di atas kepala kita, menekan kita sehingga kita stres, kita putus asa, kita frustrasi, cepat tua, nggak sungguh. Karena kita salah menempatkan, kita salah memposisikan diri. Tempat kita ada di dalam Tuhan, dan kalau kita ada dalam Tuhan, kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka sesungguhnya masalah kita itu ada di bawah telapak kaki kita. Itu yang dimaksud dengan hidup berkemenangan. Kalau kita tahu rahasia ini, saudara, maka kita tidak akan merasa rugi meluangkan waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Ingat, tidak harus doa itu permintaan loh. Doa itu membangun relasi dengan Tuhan.